Bapak Ibu diberkati selama sebulan terakhir. Kalau Bapak Ibu mengikuti tentang mengenal kehendak Allah, diberkati. Ada yang mengikuti secara online juga. Apa sih pelajaran takeaway terbesar yang kita bisa dapatkan selama sebulan terakhir? Kalau Bapak Ibu mungkin lupa beberapa kali mungkin nggak ngikuti, saya coba rangkum dalam satu kalimat ya, dalam satu statement supaya kita lebih gampang untuk mengingat. Kalau kita bicara mengenai kehendak Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, ada satu statement yang menurut saya sangat baik untuk merangkum semuanya, yaitu bahwa menjadi itu lebih penting daripada sekedar melakukan. Sama-sama yuk katakan, menjadi itu lebih penting daripada sekedar melakukan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya? Saya harus melakukan apa, Pastor? Saya harus melakukan apa, Pak? Saya mau bilang pagi hari ini, Tuhan lebih tertarik kita ini menjadi siapa daripada kita ini sekedar melakukan apa. Tuhan lebih tertarik kita ini menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita daripada sekedar aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Ya karena saya ingat beberapa waktu saya masih kecil, saya ingat banget pengajaran di gereja pada zaman itu adalah, kamu tanya Tuhan dong, apa-apa tanya Tuhan. Hari ini pakai baju warna apa ya? Merah, kuning, hijau gitu, dor, meletus gitu ya. Apa, harus pakai baju warna apa? Ya jadi sedikit-sedikit tanya Tuhan, sedikit-sedikit tanya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kehendak bebas. Sama-sama katakan, kehendak bebas. Tetapi Tuhan juga punya kehendak, yaitu supaya kita ini menjadi seperti Kristus. Amin. Serupa dengan Kristus itu jauh lebih penting, saudara. Amin. Nah, bulan ini kita mau melanjutkan dengan kita belajar tentang kerajaan Allah. The Kingdom of God. Jadi saya mau ajak pagi hari ini kita langsung aja buka ayat kita di dalam Matius yang pasal yang ke-6. Saya mau ajak kita membaca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Matius 6 ayat 9 dan 10 ini adalah sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang saya percaya Bapak Ibu sudah kenal. Amin. Dikatakan begini, karena itu berdoalah demikian. Ini cara berdoanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya ajak Bapak Ibu kita untuk bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan. Oke, kita balik sama-sama ayat 9. Mari kita pejamkan mata kita sama-sama. Ayat 9. Ayo kembali. Sama-sama yuk kita berkata yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Bapak Ibu, jadi pertanyaan saya adalah, pada waktu saya renungkan dua ayat ini ayat kan diajarkan kepada murid-muridnya ya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus sudah datang. Kenapa dia mengatakan kita untuk mendoakan agar kerajaannya datang? Bukankah Tuhan Yesus sudah datang? Kita percepat sedikit, berapa tahun kemudian, Roh Kudus dicurahkan di atas kehidupan orang-orang percaya. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah menerima Roh Kudus yang menyelamatkan Bapak Ibu? Amin. Nah, pertanyaannya, kenapa doa ini masih diajarkan? Loh, kerajaannya kan sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang. Roh Kudus sudah datang dalam kehidupan kita orang percaya. Pertanyaannya yang kita mau renungkan pagi hari ini adalah, kenapa Tuhan Yesus minta kita berdoa? Apakah
dia ini sekedar berbahasa basi. Kayak kita ya mungkin di Jawa Tengah gitu, sudah makan belum? Padahal sebetulnya kalau bilang belum juga kita nggak mau nyiapin makanan atau nggak punya makanan gitu ya. Bahasa basi mungkin ya. Tapi diingat konteksnya ini bukan di Jawa Tengah, ditulis di Timur Tengah. Dan Tuhan itu mengajarkan berkali-kali, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam keempat Injil, dia mengajarkan satu topik yang paling sering diulang dalam setiap pengajarannya, yaitu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Nah, kalau kita diminta untuk berdoa, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga, hari ini kita perlu paham dulu nih, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu apa? Karena kerajaan Allah yang pasti bukan seperti bayangan kita, satu tempat, geografi, Republik Indonesia yang bulan ini berulang tahun, kita ada Republik Indonesia. Tapi kerajaan Allah itu bicara mengenai suatu tempat di mana Tuhan itu bisa berkuasa. Ada pengaruhnya yang bisa dirasakan di dunia ini. Jadi dia bukan hanya berbicara, oh biar Tuhan itu segera datang kembali menjemput kita. Betul, kita mendoakan Tuhan untuk datang kembali. Tapi doa ini bukan untuk itu. Ya Bapak Ibu, doa itu berkata kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Apa maksudnya? Kerajaan-Mu. Jadi saya katakan bahwa kerajaan itu bicara soal pemerintahan. Pemerintahan itu bicara soal influence. Sama-sama katakan influence. Ya, bahasa Indonesianya pengaruh. Sama-sama katakan pengaruh. Nah, saya tadi pagi waktu masuk ke ruang ibadah ini, saya langsung bilang sama teman-teman, beberapa teman, rasanya kok panas banget ya. Bapak Ibu merasa Semarang panas gak, saudara? Panas gak? Panas gak? Setuju ya? Panas ya? Nah, kita setuju bahwa Semarang ini panas. Tapi kita bersyukur di ruangan ini ada AC. AC itu memberikan pengaruh, influence. Begitu nyala, Semarang yang rasanya panas, begitu Anda masuk di dalamnya, Anda merasakan sebuah realita yang berbeda. Bisa ngerasain ademnya? Coba bilang ke kanan kirinya, waduh enak sekarang. Enak ya sekarang ya. Coba di luar sana. Nah Bapak Ibu, kerajaan Allah itu seperti itu Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu harus sesuatu yang bisa dirasakan saudara. Kita setuju bahwa dunia kita ini adalah dunia yang sedang dalam kegelapan. Setuju? Dunia yang dalam kekacauan. Dunia yang di dalam kepanikan. Ya sebentar lagi tanggal 7 Agustus tarif yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump akan berlaku. Orang sudah mulai ribut, nanti dampaknya ekonomi buat kita apa? Kacau ini. Dunia kacau, perangnya nggak selesai-selesai. Itu di sana. Anda bisa merasakan panasnya dunia ini. Tetapi kerajaan Allah bicara soal kehadiran realita yang berbeda. Pada saat AC ini dinyalakan, Anda bisa ngerasain ada yang berubah. Betul ya? Anda bisa menikmati bahkan karena suasananya berubah. Itulah kerajaan Allah. Itulah influence Bapak Ibu. Nah, saya berdoa supaya pagi hari ini kita boleh nangkep hati Tuhan karena ini sangat penting. Kenapa kita diminta untuk berdoa, kerajaan-Mu datanglah. Karena ini bicara mengenai kerinduan Tuhan. Berikutnya, kerinduan Tuhan agar kehidupan kita mencerminkan pemerintahan Allah di bumi saat ini. Saya ulangi lagi. Ini adalah sebuah kerinduan agar kehidupan kita mencerminkan Allah
di bumi saat ini. Saudara, sekali lagi kalau Anda keluar dari ruangan ini, Anda akan merasakan panasnya Semarang. Tapi selama Anda ada di ruangan ini, Anda merasakan suatu realita yang berbeda. Setuju ya? Semarang tetap panas, dunia tetap kacau. Tetapi pada waktu pemerintahan Allah hadir dalam kehidupan kita, orang bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang didoakan. Jadi kenapa minta didoakan? Karena itu adalah sebuah pilihan buat kita semua, apakah kita mau untuk ikut dalam bagian kerajaan Allah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini miskonsepsi yang seringkali salah, saudara. Pak, saya kan sudah terima Tuhan, saya kan sudah beribadah setiap hari Minggu, saya kan sudah datang pelayanan. Bapak Ibu, saya mau bilang, itu enggak otomatis membuat Anda bagian dari kerajaan Allah. Saya ulangi. Bapak Ibu bilang, saya sudah Pak, saya sudah kenal Tuhan sudah lama, saya sudah terima Tuhan. Pertanyaannya bukan itu, berapa lama kita jadi Kristen. Tapi pertanyaan hari ini, saat ini, apakah AC-nya nyala apa enggak? Fakta bahwa AC itu sudah terpasang 5 tahun tidak akan berarti apa-apa kalau AC itu tidak nyala. Ya, jadi bisa bayangkan kalau saya bilang sama Pak Pujo, tolong Pak, tolong diperhatikan AC-nya. Kemudian Pak Pujo sebagai seseorang yang baik tentunya akan membersihkan, memastikan AC-nya bersih. Ya, dibersihin, kabel-kabelnya dibersihin, semuanya putih, masih putih kinclong seperti waktu beli. Tetapi pada saat kita mau nyalakan, nggak mau nyala. Nah, kira-kira sebagai orang yang kemudian beli AC, kesel nggak Bapak Ibu? Kesel nggak Bapak Ibu? AC itu gunanya adalah untuk mendinginkan ruangan. Begitu dia tidak berfungsi, itu berarti namanya dia tidak memberi pengaruh apapun. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah sama dengan kehidupan kita saudara. Hanya karena kita ini sudah dipasang, sudah nyolok, ya sudah dibersihin, sudah datang ibadah, bukan berarti bahwa kita ini menjadi bagian kerajaan Allah selama dalam tanda kutip kita nggak dinyalain. Waktu dinyalain apa? Keluar sesuatu yang adem. Ya, wah di luar sana kalau bicara sama orang panik. Tapi begitu ketemu sama Tante Hua, begitu bicara, begitu keluar, kata-katanya adalah tenang, kita punya Allah yang selalu ada bersama kita. Langsung adem, nyes. Bapak Ibu ngerti nggak maksudnya? Dunianya masih kacau, dunianya masih panas, pekerjaannya masih berantakan. Tetapi pada saat kita ketemu dengan orang-orang percaya, orang yang mengaku Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan, harusnya kita ketemu dengan realita yang berbeda. Amin. Nah, kalau orang dunia panik, terus orang anak Tuhan juga panik, bedanya apa Bapak Ibu? Itu ibarat AC nggak nyala, saudara. Betul? Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa sangat penting untuk kita ini menjadi bagian dari kerajaannya. Ya. Bicara mengenai apa? Karena Tuhan ingin supaya kita ini mengizinkan kerajaannya memerintah di dalam kehidupan kita. Bicara apa? Pikiran. Sama-sama katakan pikiran. Perasaan. Perasaan kita sudah sesuai dengan perasaan Tuhan enggak? Kehendak. Perkataan, sama-sama katakan perkataan. Dan perilaku kita semakin selaras dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi yang jadi pertanyaan buat setiap dari kita, buat orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan, bukan berapa lama kita sudah percaya, atau berapa lama AC itu sudah dipasang. Tapi pertanyaannya, AC itu nyala apa enggak? Kalaupun nyala, dia berfungsi apa enggak? Paham ya? Hidup kita ini berfungsi seperti semestinya enggak?
mengeluarkan udara yang adem, mengeluarkan udara yang berbeda dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena sekali lagi, kalau kita mengeluarkan hal yang sama, cara berpikirnya sama, perasaannya sama, cara ngomongnya sama, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan, apakah kita ini sedang memperluas kerajaannya atau bukan. Ya, jadi pagi hari ini saya mau Bapak Ibu nangkep. Sebagai Kristen tidak otomatis, ya tidak otomatis kita ini menjadi bagian dari perluasan kerajaan Allah. Ada orang bilang begini, Pak, orang itu ya di gereja, wah ngomongnya enggak enak gitu ya, atau enggak jadi berkat. Terus kita bilang, enggak apa-apa, orangnya sih baik. Ya cuman mulutnya itu loh. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas berkata enggak mungkin, saudara. Matius pasal yang ke-12 ayat 34 berkata begini. Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau yang meluap dari mulut kita ini enggak membangun, sudah pasti yang di hati juga enggak beres juga. Enggak ada istilah, oh itu orangnya baik, cuman mulutnya enggak beres. Enggak mungkin. Kalau hatinya beres, mulutnya juga beres, saudara. Amin? Amin? Wah. Amin atau aduh, saudara ya? Aduh, saya juga ya. Nah, Roma 14 ayat 17 menegaskan begini, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal aturan luar atau ritual atau tradisi, melainkan sebuah realitas batiniah. Realitas batiniah. Roma 14 ayat 17, saya akan bacakan dulu ayatnya. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal makanan dan minuman, tetapi sama-sama katakan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran bicara mengenai apa? Bicara soal kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan standarnya Tuhan. Ya, saya berdoa setiap dari kita merindukan kita punya kehidupan sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena Dia berkorban bukan hanya supaya kita sekedar hidup, tapi Dia kepingin kita hidup dalam standarnya Tuhan. Sama katakan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera bicara mengenai hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama. Ya, penting sekali. Setiap ada kerajaan Allah, hubungan itu selalu jadi penting. Ingat, kalau setan senangnya apa, saudara? Masuk, memecah belah, menghancurkan, bikin perselisihan, bikin iri hati. Nah, pertanyaannya, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, apa yang sedang terjadi? Persatuan, kekuatan, atau perselisihan, saling curiga. Nah, itu sudah menjawab kerajaan mana yang hadir di dalam kehidupan. Sekali lagi, bukan karena kita Kristen berarti kerajaan Allah datang. Karena itu kita diminta untuk berdoa. Supaya apa? Dia itu memerintah dalam kehidupan kita. Begitu ada kita yang tadinya berantem, saling curiga, begitu kita masuk, damai. Ya, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa pembawa damai, bukan sekedar penjaga damai. Pembawa damai. Jadi dimanapun kita berada, bikin suasana itu damai, harmonis, hubungan dengan Allah dan sesama. Yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus bukan bicara mengenai situasi, tapi di dalam kondisi apapun, kita bisa merasakan sukacita. Ya tentu kalau dapat promosi, dapat kenaikan gaji, saldo naik, kita senang. Tapi pertanyaannya pada waktu kita menghadapi tantangan, waktu dapat masalah, sukacita enggak? Bisa senang enggak?
Nah itu Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersukacita. Amin. Itu namanya sukacita, kita harus kejar itu. Kalau cuma seneng pas keadaan baik ya biasa, dunia juga begitu. Pas susah ya sedih, depresi, itu dunia. Tapi Tuhan mau kita menghadirkan realita yang berbeda. Realita berbeda apapun situasinya. Kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Amin. Punya alasan untuk bersukacita. Coba bilang kanan kirinya, yuk bersukacita yuk. Oke Bapak Ibu. Nah penting sekali, kalau begitu untuk kita belajar ada satu hal yang saya ingin sampaikan di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9, ini ada sebuah perumpamaan tentang namanya perumpamaan pohon ara. Saya mau cerita dikit ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu Lukas 13 ayat 6, katakan lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Sama-sama katakan, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, enggak nemu. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Dan aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, waktu kita membaca ini adalah umpama kerajaan Allah. Sekali lagi. Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ini bicara apa sih? Nah, Bapak Ibu, saya mendapati bahwa pohon ara itu beda sama pohon anggur. Setuju ya? Tahu pohon ara? Saya juga belum tahu, saudara. Tapi yang saya tahu pohon ara sama pohon anggur beda. Dan yang saya lihat di gambar pohon ara itu lebih besar daripada pohon anggur. Saya coba cari tahu kok di dalam cerita ini kenapa pohon aranya bisa ada di dalam kebun anggur. Karena biasanya pohon ara itu tidak ditanam bersama dengan pohon anggur. Karena dia besar, dia akan menghabiskan lahan. Jadi mestinya ditanam terpisah. Tapi kenapa di sini ditanam di kebun anggur? Nah itu menarik. Sedangkan kebun anggur adalah satu tempat di mana itu adalah merupakan taman yang seringkali dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Karena pohon anggur itu menghasilkan buah yang menyenangkan. Yaitu buah anggur yang sangat sering dipakai di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kata lain, pohon anggur itu sangat amat berguna. Ya, sangat amat berguna. Kalau mungkin zaman sekarang kita di Indonesia konteksnya adalah mungkin tanaman cabai. Setuju nggak Bapak Ibu? Cabai berguna nggak? Kalau Bapak Ibu punya tanah sedikit, ya, terus Anda ingin menghasilkan uang lebih banyak, kira-kira tanam apa? Tanam yang bakal laku kan? Iya kan? Tanam yang akan keluar buahnya terus. Betul ya? Nah sama, pohon anggur itu seperti itu. Ditanam karena mengeluarkan buah terus. Tapi menariknya di sana dikatakan ada pohon ara. Nah pohon aranya itu lebih gede. Kalau di sini istilahnya Bapak Ibu lagi nanam tanaman cabai, terus ada tanaman pohon, satu yang ngabis-ngabisin tempat. Dan setelah ditunggu 3 tahun, nggak berbuah. Padahal cabainya berbuah terus. Nah Bapak Ibu kalau jadi pemilik lahan gimana? Sayang ya. Kalau dibongkar, ditebang, diganti cabai, kayaknya lebih menghasilkan, betul ya? Setuju? Ya, jadi tebang aja ya. Ngapain? Nah, kemudian si pemilik di dalam perumpamaan itu juga ngomong yang sama. Lalu pengurusnya, yaitu yang di dalam gambaran cerita ini adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Pemilik adalah Bapa. Dia bilang gini,
tambahin 1 tahun lagi. Aku akan kerjakan, aku akan kasih pupuk lagi supaya pohon ini berbuah. Kalau tidak berbuah, oke, tebang setelah 1 tahun. Nah Bapak Ibu, pohon ara ini bicara kepada setiap dari kita Bapak Ibu. Dalam Alkitab ini berbicara kepada umat Israel. Mereka itu terima pewahyuan, mereka disebut sebagai umat pilihan Allah ribuan tahun sebelum bangsa lain mengenal Kristus. Ya, Musa datang bawa 10 perintah Tuhan dan berkata kamu adalah umat Tuhan. Kamu adalah umat yang dapat kasih karunia dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengabarkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan setelah ribuan tahun, dalam tanda kutip, ini enggak berbuah. Malah bangsa yang dibilang umat Tuhan ini bikin rusuh. Ya kan? Dia enggak jadi berkat, malah bikin bangsa-bangsa lain tersandung gara-gara Israel. Nah, hal yang sama itu perumpamaan diceritakan kepada kita. Kita yang sudah terima keselamatan, itu sudah menerima namanya kasih karunia. Sama-sama katakan, kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia itu pemberian. Coba katakan pemberian. Pemberian sama gaji beda enggak? Pemberian sama gaji beda enggak? Beda. Kalau gaji itu karena ada yang sudah dikerjakan. Setuju ya? Kalau Bapak Ibu mau terima gaji, ditanya, kerjanya sudah belum? Tapi kalau yang namanya pemberian itu berarti Anda tanpa kerja pun diberi. Nah, tapi menariknya pemberian itu bukan hanya sekedar diberi. Tapi pemberian itu punya tujuan, sama-sama katakan tujuan. Tujuannya apa? Supaya pohon ara ini berbuah. Sama-sama katakan berbuah. Kehidupan kita Bapak Ibu harus berbuah. Harus menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu pernah perhatikan nggak apa bedanya daun dan buah? Kalau Bapak Ibu nanam satu pohon, Bapak Ibu lebih rindu banyak buahnya apa banyak daunnya? Banyak mana? Banyak daunnya? Kan rindang, enak toh? Banyak buahnya apa banyak daunnya? Kenapa? Buah bisa dinikmati, buah bisa dimakan, daun bisa di apa? Bisa dibuat ngotori. Iya kan? Betul kan? Daun penting enggak? Penting. Tapi Tuhan tidak ingin kita ini sekedar berdaun. Tapi Tuhan ingin kita ini berbuah. Bapak Ibu kalau ingat minggu lalu David menyatakan bahwa Tuhan itu ingin kita ini menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Nah kata sempurna yang dipakai itu kata teleios yang artinya komplit. Matang. Bukan artinya tidak ada cacat celah, tapi artinya matang. Sama-sama katakan matang. Bapak Ibu tahu tanaman itu matang apa enggak? Lihat dari buah. Kalau tidak berbuah berarti tidak matang atau pohon itu belum dewasa. Binatang makhluk hidup sama. Kalau makhluk hidup itu belum punya kemampuan untuk reproduksi, kita katakan bahwa dia itu belum masuk tahapan dewasa. Betul ya? Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan itu mengharapkan bahwa kehidupan kita itu menghasilkan kehidupan, Bapak Ibu. Bukan menghasilkan aktivitas. Kerajaan Tuhan yang dimaksud adalah pada waktu kita hadir, kita ini memberikan buah, memberikan dampak. Ada udara dingin yang keluar. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalau yang namanya buah, itu bisa menghasilkan pohon yang baru. Setuju enggak? Kalau buah jatuh, kemudian tertanam dalam tanah, terkubur dalam tanah,
dia punya potensi nggak untuk jadi sebuah tanaman baru? Tanaman pohon yang sama. Betul? Tapi kalau daunnya yang jatuh, yang rontok, mau berapa banyak rontoknya, ditunggu sampai kapan tidak bakal jadi pohon. Kenapa? Karena di dalam buah itu bicara soal kehidupan. Amin. Dan Tuhan mau kita ini juga menghasilkan kehidupan. Pertanyaan, kehidupan semacam apa yang Tuhan inginkan? Nah, menarik saudara. Kita kembali ke cerita ini. Pohon ini, di dalam cerita ini sudah dikasih waktu. Ini bicara mengenai perhatian dan kesempatan. Tetapi masalahnya tidak ada transformasinya. Gak ada buahnya. Nah, setiap dari kita yang sudah terima keselamatan, itu enggak ceritanya berakhir Bapak Ibu. Tuhan apa? Mengharapkan setiap dari kita untuk berbuah. Berbuah itu apa? Bicara apa? Berbicara mengenai berubah, bertumbuh, transformasi, tapi juga kemudian memberikan kehidupan. Setuju nggak? Memberikan kehidupan. Jadi ibarat ini bukan bicara banyak aktivitas pelayanan, tetapi tidak ada transformasi. Oleh karena itu saya mau ingatkan bahwa definisi setia dari sudut pandang Tuhan, kalau kita ngomong kehendak Tuhan, itu untuk setiap dari kita berbuah, membawa jiwa-jiwa, membawa perubahan karakter dalam kehidupan kita. Ya dia nggak akan tanya, sudah berapa kali ibadah, dicatetin tiap kali ibadah. Oh nanti kalau setiap ibadah 1 poin, kalau ibadah khusus 2 poin gitu ya mungkin. Kalau ibadah tengah malam 3 poin gitu. Itu agama, bukan agama kita saudara. Itu sistem itu bukan agama kita. Tapi Tuhan mengajarkan pada kita ini kita terima kasih karunia. Dan kasih karunia itu mendorong kita untuk menghasilkan kehidupan. Jadi saya mau katakan begini, saya berharap Bapak Ibu bisa nangkep dari Tuhan. Tuhan gak pernah desain kita untuk terima Tuhan, terus kemudian kita dalam tanda kutip jadi jemaat. Ya karena definisi jemaat di banyak pikiran orang adalah datang ke hari Minggu, duduk, kasih persembahan, ikuti ibadah, selesai pulang. Itulah jemaat. No saudara, jemaat itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Sekali lagi, bicara memperluas pengaruh. Jadi dengan kita ada di sini ini kita diperlengkapi, diingatkan, dibangun. Supaya nanti kita ini diutus keluar. Menjadi pengaruh yang beda Bapak Ibu. Nah kalau keluar pengaruhnya sama. Jadi tanda kutip. Buat apa kalau gitu AC-nya dipasang? Jadi jemaat bukan hanya untuk kita sekedar datang, kita bilang minta diperhatikan, minta dikunjungi. Semua itu baik Bapak Ibu. Tapi tujuannya adalah kita harus berubah dan memberi kontribusi. Bapak Ibu masih ingat perumpamaan tentang pokok anggur yang benar? Tuhan bilang setiap ranting yang tidak berbuah akan masih ingat? Dipotong, dibuang. Dan setiap ranting yang sudah berbuah akan diapakan? Ada yang masih ingat? Dibersihkan. Dibersihkan itu apa? Dipotong juga. Tapi apa? Supaya berbuah lebih banyak. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, Pak saya rindu untuk diperhatikan, saya rindu untuk ditempel, diperlengkapi. Bapak Ibu harus jadi orang yang rindu untuk membagikan juga pada orang lain. Jadi nggak bisa mentalnya adalah yang penting aku terima. Kapan ngasihnya? Nggak tahu. Terima. Pokoknya harus dapat perhatian, harus dapat kasih sayang, harus dapat. Terus tanya, kapan kamu bagikan ke orang lain? Nggak pernah, nggak mungkin. Karena apa? Dibersihkan itu untuk berbuah lebih banyak. Jadi saya percaya kalau kita diperlengkapi,
Bapak Ibu datang dalam komsel diperlengkapi. Kita ada seminar memperlengkapi Bapak Ibu. Untuk jadi orang tua lebih baik, pernikahan yang lebih baik. Tujuannya apa? Supaya kita ini boleh jadi berkat. Sama-sama katakan berkat. Jadi kalau Bapak Ibu rindu untuk menerima banyak dari Tuhan, saya kasih saran Bapak Ibu. Bapak Ibu harus juga siap untuk bagi yang banyak, saudara. Kalau Bapak Ibu tidak bersedia untuk bagi, tidak mungkin dapat. Ya, seringkali kita terjebak, gimana caranya saya bisa dapat. Dalam kerajaan Tuhan hukumnya sederhana. Setiap kita mau jadi saluran berkat, berkat itu pasti akan lewat, saudara. Tapi kalau salurannya buntu, saudara, saya juga akan sayang eman, Tuhan akan eman untuk mengalirkan berkat lewat kehidupan kita. Ya, jadi konsepnya sederhana. Kalau kita mau terima, kita harus mau jadi saluran berkat buat Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan memberikan tambahan waktu tetapi tetap mengharapkan buah. Pertanyaannya adalah buah apa yang sudah dihasilkan dari hidup dan pelayanan kita. Saya minta tim present bersih bisa maju ke depan. Tuhan memberi tambahan waktu tetapi tetap mengharapkan buah. Buah apa yang diharapkan dihasilkan dari hidup dan pelayanan kita. Bapak Ibu, saya mau jujur, saya perhatikan bahwa orang yang hidupnya selalu seger, Bapak Ibu, rohaninya selalu berapi-api, penuh semangat. Bapak Ibu tahu nggak rahasianya apa? Tahu nggak rahasianya apa? Banyak orang pikir, wah itu orang pasti dekat sekali sama Tuhan. Iya betul, saya setuju, dia pasti punya persekutuan yang baik sama Tuhan. Tapi saya menemukan begini, bahwa orang yang rohaninya segar, berapi-api, itu karena dia dalam mindsetnya dia adalah dia selalu ingin menjangkau orang lain. Ibaratnya kalau dalam bahasa marketing itu, dia itu selalu mencari downline. Sama-sama katakan downline. Downline. Tahu Bapak Ibu downline? MLM? Jadi kalau Bapak Ibu diberkati sama satu produk, Anda nawarin produk lain, produk ini ke orang lain, itu namanya downline Anda. Dan tujuan Anda menawarkan produk itu bukan supaya dia hanya terima, tapi apa? Tetapi supaya orang itu kemudian juga membagikannya ke orang lain. Nah, saya percaya kalau Bapak Ibu hatinya selalu, Tuhan pakai aku untuk aku boleh jangkau orang, untuk jangkau jiwa baru, jangkau keluargaku. Gimana caranya Tuhan? Pakai aku Tuhan, jadi berkat buat keluargaku, buat pasanganku, buat teman kerjaku. Bapak Ibu akan selalu fresh. Karena apa? Karena Tuhan itu akan ngalir begitu dahsyat dalam kehidupan Bapak Ibu. Anda akan diperlengkapi, Anda akan terima pewahyuan, firman Tuhan. Setiap kali Anda worship selalu fresh. Kenapa? Karena selalu produktif. Selalu keluar. Tapi kalau terima, nggak pernah keluar. Wah itu bahaya. Ya saya mau tutup dengan ini. Bapak Ibu tahu Laut Mati ya? Pernah dengar Laut Mati? Itu satu tempat di Timur Tengah. Di mana tempat itu punya tingkat keasinan yang sangat tinggi. Yang jauh lebih tinggi dari kawasan laut manapun. Bahkan saking asinnya saya dengar, saya belum pernah coba, katanya kalau berlibur di sana Bapak Ibu tinggal yang tidak bisa berenang, tidak usah takut, tinggal rebah gitu. Pasti tidak akan tenggelam. Pasti akan ngapung, saking asinnya. Ya. Nah, tapi masalahnya kalau asin itu bicara mengenai tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Asin sih. Unik sih. Cuman masalahnya tidak ada ikan, tidak ada tumbuhan di sana, tidak ada satupun yang bisa hidup di dalam ekosistem itu. Kenapa? Karena Laut Mati itu dia hanya terima dan dia tidak punya tempat untuk keluar.
Nggak ada penjangkauannya, nggak ada reachingnya. Saya lihat komsel-komsel komunitas-komunitas yang mereka mikirnya selalu jiwa, gimana caranya berkati orang, gimana caranya menjangkau, hidup. Kehidupan rohani itu dengan otomatis pasti hidup. Tapi begitu kita mikirnya berhenti, gimana caranya supaya saya diberkati? Langsung berhenti, saudara. Amin. Saya berdoa setiap dari kita pagi hari ini jangan jadi laut mati. Amin. Mari kita jadi tempat sungai yang mengalir, yang mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Amin. Yang ketiga terakhir adalah transformasi adalah buktinya adanya koneksi atau hubungan. Transformasi adalah bukti adanya koneksi atau keterhubungan. Maksudnya gimana? Gini. Pada waktu kita ini, hidup kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Itu bukan karena usaha kita. Firman Tuhan karena Tuhanlah yang mengerjakan baik kemauan dan kesediaan. Jadi Tuhan yang mengerjakan keselamatan di dalam kita. Yang kita perlukan adalah kita ini memastikan kita ini terhubung. Sama katakan terhubung. Terhubung. Jadi terhubung itu adalah satu-satunya kunci kita ini mendapatkan kehidupan. Ya, supaya airnya tidak menjadi asin, dia harus terima. Nah, kita juga sama Bapak Ibu. Pada waktu kita ingin transformasi terjadi dalam kehidupan kita, kita harus pastikan bahwa kita ini terhubung. Jadi kalau ada kehidupan yang berubah, perilaku kita berubah, semakin diubah menjadi semakin seperti Kristus, itu tanda memang betul ada koneksinya. Bisa paham ya? Bisa ngikuti ya? Bapak Ibu bilang, Pak ini sudah orang Kristen udah 5 tahun. Tapi kok hidupnya gitu aja ya? Gak berubah-berubah, sifat-sifatnya masih gitu. Tabiatnya begitu. Terus orang bilang, oh memang karakternya begitu. Memang orang itu karakternya begitu. Bapak Ibu saya mau bilang bahwa ya anak tahu tempatnya di mana ya. Itu tanda ada hubungan saudara. Ini tanda ada hubungan saudara ya. Langsung larinya ke sini bukan ke saya gitu ya. Tanda ada hubungan. Ada transformasi itu menandakan adanya hubungan. Pertanyaannya kita bagaimana? Apakah kita juga merindukan seperti tadi Deshaun tiba-tiba langsung masuk, ngunyur masuk gitu ya. Atau kita berpikir, biasalah, gak usah bangun hubungan sama Tuhan, biasa. Kalau kita punya kerinduan itu memastikan bahwa kita ini hidup. Amin. Dan akan terjadi transformasi di dalam kehidupan kita. Amin.